Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya. Kembali lagi bersama saya Mekanik Kobra. Nah, di sini saya kedatangan CB ya, CB 150R yang LED. Yang kodenya K56. Nah, kesini motornya itu udah lama ya, udah kurang lebih 2 bulan karena nggak ada budget, jadi nggak kegarap ya. Nah, sekarang mau saya coba benerin ya teman-teman. Coba saya cek untuk kendalanya apa, karena kesini itu motornya dalam keadaan kondisi seperti ini ya. Jadi bukan mesin hidup ataupun mesin nempel. Sini datang motornya itu pakai pick up. Jadi kondisinya udah murni seperti ini. Jadi di sini bukan saya yang bongkar. Nah, jadi sebelumnya itu motornya ini dari bengkel. Nah, udah dari bengkel sebelumnya dibongkar lah sama bengkel tersebut ya. Dan saya juga nggak tahu kendalanya apa, nggak tahu karena budget ya, nggak tahu karena nggak sanggup. Nah, sama yang punyanya dibawa ke saya ya. Jadi yang punyanya ini subscriber saya ya. Nah, untuk kondisi mesin ya teman-teman, untuk kondisi mesin datang ke sini udah acak-acakan, kesininya juga dikadusin ya. Nah, sekarang kita lanjut cek aja mesinnya ya. Kita cek bareng-bareng kondisinya seperti apa. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi kondisi mesinnya itu seperti ini ya. Nah, datangnya ke saya itu dalam keadaan posisi pakai kardus ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu ya kondisi suara mesinnya itu sebelumnya seperti apa ya, karena kan posisi mesinnya itu udah acak-acakan seperti ini. Nah, kita nyebokin lah ya. Nah, yang pertama ya teman-teman, yang baru saya tahu kondisi yang rusaknya mesin ini. Yang pertama ini sudah dipastikan ketengnya ya, sudah dipastikan ketengnya yang longgar. Kenapa saya bilang ketengnya yang longgar ya? Nah, untuk bloknya di sini udah tambalan ya. Jadi orangnya ke sini itu ya, yang pertama dia bawa mesin sama motor semua terkecuali ini ya, terkecuali ini. Nah, pas saya tanya si blok pistonnya ini kemana, nah jadi kata bengkel sebelumnya itu ya masih di tukang bubut ya, masih di tukang bubut karena kondisi mesinnya ini pecah ya. Jadi belum beres katanya, masih cor-coran. Nah, selang 2 hari kemudian sang pemilik datang lagi ya, nganterin ini sama knalpot. Nah, terus untuk kendala kerusakannya lagi di bagian ini ya, ini bagian noken as, ini di bagian noken as yang in ya, yang parahnya itu yang in. Nah, di sini untuk tipe DOHC kondisi seperti ini itu udah biasa ya teman-teman, karena kondisi noken AC itu kan nggak pakai bearing ya, jadi langsung jemput ke mesin. Kalau misalkan teman-teman telat ganti oli ya,
apalagi olinya kering, pasti yang pertama yang dihajar itu ini ya, makan as. Nah di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada baret ya, tuh. Ada baret, di sini juga ada baret. Nah cuman yang sebelah sini masih sedikit. Nah cuman kalau yang X ini, yang X aman ya, untuk yang X nggak ada baret ataupun rusak. Nah jadi pesan saya ya, yang punya motor tipe DOHC, semua motor sih, yang enggak cuma DOHC aja, ganti oli harus rutin ya, biar enggak motornya itu enggak rusak. Nah untuk kondisi piston ini, untuk kondisi piston masih aman lah ya, masih terbilang bagus. Nanti kita bersihin, kita cek. Kalau misalkan udah jelek ya, udah kocak, nanti kita ganti juga. Kalau ini masih padat, nggak saya ganti. Untuk merek sehernya ini PIM ya. Untuk stang seher ini aman. Nah dan untuk tensioner, lidah tensioner yang satunya lagi ini nggak ada ya, cuman ada yang ini aja. Yang satunya lagi yang di sebelah sini itu nggak ada. Ini udah dipastikan hancur ya si tensionernya. Kenapa saya bilang hancur? Karena mesinnya ini aja juga kan pecah. Kalau misalkan ini pecah, udah pasti si tensioner ngebanting ke sini ya, jadi tensionernya udah pasti hancur. Nah tadi saya rapihin dulu ya di bagian ininya, karena kalau misalkan ini nggak dirapihin nanti ngeganjel ke tensioner ya. Jadi saya rapihin dulu biar nggak ngeganjel. Untuk kendala mesin yang lainnya nanti kita cek lagi ya, kita bongkar blok sebelah kiri sekalian, nanti kita ganti ketengnya. Oke, jadi itu aja ya yang baru saya ketahui untuk penyakit motor ini. Buat teman-teman ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah saya sekarang mau ke tukang bubut dulu. Tukang bubut benerin ini ya. Ini bisa dibenerin dengan cara ya, tergantung tukang bubut ya, tergantung skill tukang bubut. Bisa ini di bos, ditambal di bos, bisa juga dipakai bearing ya, bearing bambu bisa. Jadi tergantung skill tukang bubut ya. Nah kalau ini, kalau teman-teman mau ngakalin misalkan ya, kondisi noken as kalian itu udah kocak, udah ada keausan di sebelah sininya, terus teman-teman pengen mapas ini ya, ataupun di babat ininya, bisa juga ya dibabat. Ini kan kalau ini dibabat bawahnya, jadi pas teman-teman baut ini semakin ngepres ya, semakin ngepres. Nah cuman kalau untuk atas bawah ya, untuk atas bawah udah dipastikan kencang ya, karena posisi tutupnya ini kan dipapas. Cuman kalau untuk depan belakang ya, ataupun kiri kanan, itu nggak bakal sembuh ya teman-teman, karena kan yang dipapasnya ini kan ini cuma supaya ngepres doang, tapi untuk kiri kanan nggak bakal sembuh. Nah di sini bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman dengar tuh ada suara ya, kekocakannya seperti ini. Meskipun ini nggak dibaut, tapi ini udah rapet ya. Jadi ini kalau misalkan nggak dibenerin, ini nggak bakal sembuh motornya, pasti tetap ada suara ya. Karena kalau tipe ini
Meskipun ini pakai pelatuknya ini nggak bisa setel ya teman-teman, ini nggak bisa disetel, beda kayak pelatuk yang SOHC yang biasa ya. Kalau SOHC kan bisa disetel gitu. Nah baik ya teman-teman, kita lanjut ya. Nah untuk spare partnya udah saya beliin semua. Tensioner ya, offset, terus o-ring head, seal klep, kepeng ya. Ini lahar roda belakang, terus oli sama bulan ya. Tapi untuk headnya belum beres ya teman-teman, jadi masih di tukang bubut karena benerin noken as lobok itu nggak semua tukang bubut sanggup ya ataupun bisa, jadi harus yang udah biasa nanganin seperti itu. Jadi kan kalau yang double noken as itu harus bener-bener ngerjainnya, harus presisi ya. Nah kendalanya itu pas tadi saya cari ke tukang bubut itu, jadi kebanyakan nggak bisa presisiin ya. Nah terus lanjut, barusan saya buka oli ya. Kemarin ini kan masih ada olinya tuh, olinya masih ada. Nah terus pas saya buka oli, ini bagian baut pembuangan olinya ternyata udah dol ya, ataupun selek. Di sini udah pakai kaleng, jadi ini harus ya, mau nggak mau harus belah mesin ya, biar sekalian dibenerin si dratnya ini udah nggak ada dratnya ini, udah rata ya teman-teman. Jadi ini harus tetap belah mesin karena biar sekalian motornya dibongkar ya, biar nanti motornya itu aman. Oke. Geram kiri, mohon maaf ya teman-teman, barusan kameranya gelap. Nah untuk kalengnya itu seperti ini ya, ini baut pembuangan olinya seperti ini. Ini udah pakai kaleng ya. Nah terus untuk lubang dratnya, nah ini untuk lubang dratnya ini udah rata ya. Tuh, ini udah lobok banget. Nah jadi motor ini tetap harus belah mesin karena tukang bubut benerin dratnya ini nggak bakal mau ya kalau misalkan si mesinnya nggak dibelah. Oke, langsung kita belah ya.
Aduh, aduh. Di sini bisa kalian melihat ya, untuk kondisi sepulnya seperti ini. Ini udah nggak ada plastiknya yang dua ya, yang lain kan pakai plastik. Nah, kalau ini nggak ada ya, dua. Oke. Tapi nanti kita tes dulu ya. Takutnya meskipun kondisi sepul seperti ini, takutnya masih hidup, masih normal. Itu juga sama jauh. Coba teman-teman, ini untuk apa ya? Caranya tadi di sini nih. Ya. Nih, kalau nggak dibelah, bahaya ini. Nah, terus berhubung saya nggak punya tracker untuk tipe Honda seperti ini, jadi saya nanti bukannya pakai tracker Yamaha ya. Alah, asu, goblok.
Indo HP bos. Ya, terus Ratna nih. Kacau balau.
Nah, ini untuk mesinnya udah saya belah ya teman. Jadi mungkin untuk video ini saya buatin sampai part 1 aja ya. Nanti untuk lanjutannya, untuk lanjutan pemasangannya nanti saya lanjut part 2, karena di sini yang pertama headnya juga belum ada, terus si lubang beratnya ini paling besok saya bawa ke tukang bubut ya. Dan ini super duper pokoknya mau super duper kotor. Terus tadi di dalam mesin itu ya teman-teman, ada ini nah jadi buat teman-teman ya yang ngalamin lubang pembuangan oli teman-teman itu, nah sama ini juga nih, ini juga saya nggak tahu dari mana nih. Tadi pas saya bongkar, nah yang masuk ke dalam itu cuma ini ya, mana ya, ntar saya cari dulu. Nah, tadi yang masuk ke dalam cuma ini ya, pas saya bongkar ketang ini, pas saya bongkar baut tensionir, jadi masuk ke dalam. Nah cuman ini saya nggak tahu, tadi ada di sebelah sini nih, adanya di bagian gigi rasio. Ini bos apaan ya, baca dulu ya, ntar. Nah kita lanjut ya teman-teman. Jadi buat teman-teman ya yang ngalamin lubang pembuangan olinya dol ataupun selek, kalau misalkan teman-teman ganjel pakai kaleng ya, seperti ini sih feeling saya bukan kaleng, ini plastik, tapi nggak tahu dari mana ataupun apakah bekas ganjel pembuangan oli. Nah kalau ini udah jelas kaleng bekas pembuangan oli ya, jadi si dratnya ini masuk ke dalam si kalengnya. Nah jadi buat teman-teman yang ngalamin lubang olinya dol ya, hati-hati kalau misalkan teman-teman ganjel pakai kaleng ya, hati-hati masuk ke dalam ya. Nah jadi segitu aja ya teman-teman, saya mau lanjut bersihin semuanya, gak apa-apa lah nggak saya videoin ya untuk pembersihan mesinnya. Nah jadi saya nemu dari dalam mesin itu dua ya, yang ini dari blok magnet tadi, ikat magnet. Nah yang ini dari rasio ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja. Yang penasaran, yang pengen tahu hasilnya, nanti lanjut part 2 ya, setelah headnya beres sama lubang olinya juga beres ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.